Menurut Mas, Febri, ini udah deh KPK aku keluar aja atau aku pamit aja deh gitu? Ada problem yang sangat serius di internal KPK. Kalau cara berpikirnya seperti itu lebih baik tidak ada KPK, karena KPK itu dianggap mengganggu kepentingan besar yang bersekongkol mengambil uang rakyat atau hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Buat apa ada KPK? Karena KPK mengganggu kepentingan besar para koruptor ini, karena KPK ada juga yang bilang dulu menteri KPK mengganggu investasi. Dulu di gaji kami itu, di slip gaji kami itu ditulis. Jadi tiap bulan kami dapat slip gaji itu, udah transfer ya, tapi masih dapat slip gaji di Bukti sana, gitu. ditulis di sana penghasilanku berasal dari uang rakyat. Itu diberikan untuk setiap pegawai agar para pegawai ini ingat, Anda jadi pegawai di KPK itu bukan hanya terima gaji bulanan saja, tapi ini uang rakyat. Sensasi baru, nikmati waktu. Mas Febri, apa kabar? Ini jamnya berapa lama gitu? Jam-jaman dulu, jadul. Ini kita bongkar, buka ini nggak apa-apa? Boleh nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Mas Febri nggak Biar keberatan. berjarak Ini kita dan 2 meter ngomongnya kok, ya. 2 meter lebih sedikit 2 lah ya. meter lebih sedikit. Oke, jadi aku tuh terakhir ketemu sama Mas Febri tuh kayak udah lama banget ya. Kayak yang udah zaman di studio mana gitu ya. Kayak Apa di 2 tahunan gitu ada nggak? Wisma Nusantara Epicentrum? Enggak, Wisma Nusantara itu 2010, 2000 sampai 2013. Terus dari situ kita pindah ke Epicentrum, Patung ya. Kuda dulu tuh sempet di situ. Udah gitu ke Epicentrum. Oh, yang Patung Kuda saya nggak pernah. Oh, Yang ke Epicentrum pernah beberapa kali. Ya berarti itu Karena kurang deket lebih kan. tahun-tahun, ya sudah ratusan purnama. Tapi Gimana, Mas? sekarang ngeliatin di IG story begitu Iya. ya. Ketahuannya. Jadi migrasinya dari Apa? studio ke IG story. Story. Kan memang Jadi, sudah saatnya migrasi ke digital. itulah, Gitu. kita follow-followan ya kalau soal itu. Mas Febri juga katanya baru masuk Clubhouse ya? Iya, itu saran teman-teman aja biar Apa? nama akunnya nggak diambil gitu kan. Saking terkenalnya Bukan Febri bukan Diansyah. soal terkenal, Apa? tapi nama yang pasaran. Oh gitu. Karena pasaran. Karena jadi IG bikin dulu. Instagram saya itu nggak bisa saya pakai nama @febridiansyah gitu, nggak bisa. Masa? Ini Akhirnya namanya bukan saya Febri tambah Diansyah nih. @febridiansyah.id. Febri Diansyah. Oh iya. Iya, tambah ID Iya. karena sudah ada yang menggunakan. Oh, telat bikin. Waktu itu ketika saya bikin Instagram pertama kali masih pakai nama akun-akun yang Apa? bukan nama sendiri. Apa? Karena pegawai KPK Nggak kan pede. waktu itu. Oh. 2013 kan. Oke. Jadi saya baru relatif terbuka bekerja di KPK itu kan setelah 2016. Iya, setelah jadi Ya, kepala waktu biro di Kepala hukum. Biro Humas Ah. dan juru Humas, bicara sorry. gitu kan. Oh, oke. Kalau sebelumnya ya masih pakai nama akun yang lain. Kenapa itu nggak diterusin aja akun lain ganti nama Iya, rename gitu? itu sudah ganti nama, Oh, tapi ini, sudah ada yang oke. punya. Ada Oke. kayaknya pelajar dari Purworejo atau di mana. Jadi namanya persis sama gitu. Padahal Febri Diansyah yang ini bukan dari Purworejo. Ya. Kalau di KTP kan nomornya 9 begitu di belakangnya. Itu berarti di kecamatan itu saja itu ada 9 orang bernama Febri. Aduh, banyak banget. Tapi Saking ini ada pasarannya. nih, satu lagi Febri Diansyah 8283 pakai fotomu loh. Iya. Itu yang tadi baru saya posting di Iya. posting di IG Udah gitu story. dia pakai bulat-bulat biru di samping nama. Iya. Mungkin itu tanda baru untuk verified gitu. Enggak. Dia bikin sendiri aja bulat-bulatan, 0 post dan Iya, 3 iya. followers. Itu hoax ya Kayaknya berarti ya? baru bikin juga. Itu fans itu. Atau entah mau bikin apa nggak tahu dah. Oke, jadi di Clubhouse belum ngapa-ngapain ya? Belum, masih bikin aja terus ngeliat gitu kan. Mungkin bagus juga ya jadi saluran komunikasi dan Lumayan sih, informasi. tapi saking banyaknya sosmed, coba Mas Febri aktif di Twitter kan? Ya Saya kan? lebih banyak di Twitter. Lihat dong, nah ini Twitternya Mas Febri. Udah ada Twitter, udah ada IG, Facebook, Clubhouse. Terus waktu untuk keluarga kapan gitu ya? Oh iya, ya nggak? Kayak gitu nggak? Terlalu banyak nggak? Enggak sih, kalau saya Sosmed. lebih banyak aktif di Twitter. Kalau di Instagram itu justru beberapa kegiatan bareng keluarga. Jadi saat oke. nemenin keluarga saya masukin di IG story. Meskipun agak
kalau dulu kan agak jaga-jaga ya, membatasi expose anak-anak terutama kan. Tapi sekarang karena pakai masker kan jadi hanya kelihatan bagian mata ke atas. Gitu. Oke, ini lihat dulu nih. Febri Diansyah udah ada tanda contreng ya di Twitter. Sehari tuh Itu bisa. juga bisa bikin sendiri Oh, sebenarnya. bikin sendiri. Bukannya verified kayak IG gitu. Enggak, itu verified. Oke, ini sehari berapa kali? Kurang lebih bikin. Kalau hari ini saya malah nggak bikin ya kayaknya ya. Kemarin atau beberapa hari yang lalu kadang-kadang saya bikin kayak utas begitu. Jadi kalau ada isu publik dan saya pikir itu penting ya. Dan saya menguasai isu itu, relatif lebih menguasai isu itu, misalnya isu hukum atau isu komunikasi publik, apalagi banyak pejabat publik yang gemesin gitu ya komunikasi publiknya. Sekarang ngomong ini, besok ngomong itu gitu kan. Dan besoknya lagi nggak tahu ngomong apa, di saat krisis malah guyon gitu kan. Itu kan bikin gemes ya. Kadang-kadang saya bikin ya syukur-syukur ada Kayak yang baca. thread gitu ya. Kayak thread gitu. Siapa sih yang bikin gemes? Sebut saja, nggak usah Nggak, disebut. serius nggak, tapi misalnya pejabat publik artinya dia sekarang entah jadi menteri atau entah jadi apapun gitu. Ada satu isu misalnya yang dulu sempat saya bahas itu soal pandemi. Ketika kita berada dalam situasi pandemi, jadi ini bukan wabah, bukan hanya wabah ya, tapi wabah yang mendunia begitu. Orang-orang ratusan ribu awalnya pada saat itu yang sakit, yang positif, kemudian meninggal. Sekarang udah lebih dari 1 juta ya angka positifnya. Tapi di awal-awal para pejabat kan kita lihat banyak yang guyon ya, seolah-olah Wah, nggak akan masuk ke Indonesia panas gitu kan? pakai soal banyak hal lah. Iya. Jadi tidak menunjukkan a sense of crisis. Padahal dalam isu komunikasi publik, apalagi dalam kondisi krisis, empati itu perlu ditunjukkan. Kepastian informasi itu perlu clear dan bertahap dilakukan. Oke. Nah, itu yang sempat juga saya bahas di sana. Bahkan ada beberapa pejabat selevel menteri ya, meskipun bukan menteri kesehatan ya, menteri-menteri yang lain yang bilang ya cenderung meremehkan COVID-19 Awal-awal ya, di awal-awal. Gemes ya pasti. Sebagai seorang yang pernah aktif di kehumasan, gemes ya. Saya yakin teman-teman humas di kementerian itu udah ngingetin Gemes ya. juga. Gemes juga, tapi gimana cara ngingetin Pak Menteri begitu ya. Karena itu mungkin jadi penting ya, para pejabat publik ini punya sense komunikasi publiknya kayak gimana. Belum lagi ada juga pejabat publik yang saya dengar dan saya lihat begitu, merasa terganggu dengan wartawan. Ada yang begitu. Ya. Ini ngapain sih wartawan ngontak-ngontak terus? Dia lupa ketika dia diangkat atau disumpah menjadi pejabat publik, sebagian dari privasinya hilang. Ya. Itu resiko yang harus diterima kan kalau jadi pejabat publik. Bagian dari pekerjaannya dia emang itu gitu ya. Pekerjaan dan tanggung jawab dia pada masyarakat kan. Oke. Salah satunya adalah jembatan informasi itu kan melalui media, melalui jurnalis. Nah, bagaimana mungkin cara berpikirnya, mindsetnya, dia berpikir bahwa ini jurnalis ngegangguin aja gitu kan. Itu kan berarti masalahnya bukan hanya pada attitude mungkin implikasi saja, tapi cara berpikirnya itu. Ya. Nah, karena itu jadi penting sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda bertanggung jawab pada masyarakat. Dan salah satu, makanya di hari pers kemarin saya sempat bikin utas begitu ya. Ada beberapa pejabat saya lihat bilang kangen nih diwawancara wartawan, doorstop segala macam. Ada juga yang bilang selamat hari pers, semoga pers semakin ini segala macam. Itu bagus. Tapi balasan atau respon dari reply medsos itu justru katanya kangen, tapi ditanya nggak balas gitu kan. yang seperti itu gitu kan. Mungkin juga mereka tidak memahami, karena saya pernah komunikasi dengan beberapa orang pejabat publik itu, mereka masih mengungkapkan kekesalan dan rasa tidak nyaman ketika ditanya wartawan gitu kan. Mungkin mereka justru memang nggak paham bahwa posisi mereka sudah berbeda. Kalau paham mau ditanya apa aja juga nyaman ya. Ya setidaknya kalau dia nggak tahu pada saat itu ya dia respon aja. Saya belum dapat nih yang informasi ini. Atau kalaupun dia memang punya
kesalahan yang ditutup-tutupi begitu. Setidaknya ada jawaban lah melalui humasnya, tetapi juga tetap harus jujur gitu kan. Kalau dia misalnya nggak sanggup untuk berhadapan langsung gitu kan, nggak sanggup untuk menatap kamera gitu Iya, ya. Dia punya humas, dia punya Ini strategi komunikasi. kita lagi ngobrol sama jubir KPK tahun berapa? Udah kapan ya? Jadi 2016. hafal betul gitu ya, hafal betul gimana cara menjawab ke wartawan, gimana cara mengkoordinir gitu. Aku tuh jadi kayak lagi ngobrol sama Mas Febri zaman-zaman itu gitu loh Mas. Itu tuh setiap mau ngomong ke wartawan, briefing dulu nggak sih sama pimpinan? Ini loh, yang boleh diungkap ini, yang enggak ini gitu. Waktu Pak Agus jadi pimpinan yang kami konsultasikan, itu hal-hal yang prinsip. Mereka nggak akan ngurusin hal-hal yang teknis dan Prinsip tuh misalnya? detail. Misalnya dalam sebuah perkara, kebijakan lembaga untuk publikasi sebatas apa. Nah, itu diberikan arahan ke dari pimpinan dalam rapat ekspos misalnya. Iya. Kebijakan komunikasi kita sebatas ini karena akan ada pengembangan perkara ke sini. Oke. Jadi kalau ini diungkap, Aha. maka ada risiko pengembangan perkara ini gagal. Oh, oke. Nah, itu disampaikan Berarti memang. Mas Febri dikasih kayak pagar juga ya. Ini loh yang boleh dikasih ke wartawan gitu. Ya, prinsip-prinsip dasarnya seperti itu. Dan prinsip yang keduanya ya sepanjang nggak ditegur berarti boleh gitu. Pernah ditegur? Pernah. Ketika waktu itu lagi ngomongin apa dan ngerasa bahwa Mas Febri lompat pagar. Saya yakin saya benar Aha. pada saat Apa itu. sih? Apa soal apa? Kasusnya nggak usah saya sebut lah, tapi kasus suap terkait dengan pajak. Ada keterlibatan, ada nama keluarga dekat istana pada saat itu. Bahasanya begitu ya, keluarga dekat istana yang muncul di di dakwaan. Ketika nama seseorang muncul dan perannya muncul, itu kan berarti jaksa penuntut umum sebenarnya sudah punya bukti tentang peran yang bersangkutan. Soal dia salah atau enggak itu soal nanti. Oke. Nah, setelah dakwaan muncul, maka proses berikutnya kan proses pembuktian. Tentu harus diungkap kenapa namanya muncul, apa perbuatannya dalam rangkaian perkara tersebut. Nah, Mas Febri mengungkapkan apa ke wartawan? Iya, saya jawabnya sederhana. Ketika teman-teman wartawan nanya, apakah nanti perannya akan diungkap di persidangan? Saya bilang jaksa punya bukti yang cukup untuk mengungkap itu. Nanti akan diungkap di persidangan yang terbuka. Udah bener dong. Nggak ada yang salah menurut saya. Waktu itu saya ditegur oleh salah satu pimpinan. Kenapa terlalu tendensius rasanya Anda menyebutkan seperti itu, kata. Saya bilang, saya jelaskan tendensius di bagian apa Pak. Gitu kan. Saya temui pimpinan itu dan kami diskusi. Meskipun setelah diskusi itu akhirnya ya nggak ada masalah dan tidak ada teguran lanjutan sepanjang memang itu bisa diargumentasikan lebih lanjut. Nah, itu yang saya lakukan. Tadi saya sebenarnya sudah silent tapi kok masih bunyi. Berarti yang di silent handphone siapa tuh? Nggak, ini yang bunyi ini tadi. Gitu kan. Pasti bukan clubhouse tadi yang bunyi. Tapi itu dapat teguran, hanya sebatas teguran, nggak sampai yang lebih berat dari itu gitu. Mungkin bukan teguran ya, bahasanya dipertanyakan gitu. Dan saya jelaskan saja gitu kan. Saya kira itu hal biasa ya, bahkan wajib kalau pimpinan menyimak pemberitaan itu, dan kalau ada yang belum clear dirasa di media, maka saya sebagai kepala biro humas pada saat itu dipanggil dan ditanya kenapa Anda menyampaikan ini dan kenapa bukan ini gitu kan. Dan saya punya kewajiban juga untuk menjelaskan lebih lanjut. Berat gitu ya, kan. kayaknya keringetan ya kalau jadi jubir KPK, benar nggak? Sebelum maju ke kamera dan juga sesudah keringetan terus atau enggak? Karena makanya saya milih kalau doorstop itu di lokasi yang agak AC-nya agak bagus gitu. Biar nggak kelihatan. Tapi begini, akan berbeda. Ini buat teman-teman yang mungkin jadi pejabat komunikasi publik ya, terutama posisi sebagai kepala biro hubungan masyarakat atau juru bicara gitu kan. Dia harus, kalau ingin juru bicara sebuah lembaga itu bekerja secara efektif, dia harus terhubung langsung dengan pimpinannya. Tidak boleh ada birokrasi antara juru bicara dengan pucuk pimpinan. Supaya nggak ada distorsi.
supaya ya? karena ada kebutuhan respon cepat. Wartawan nanya sekarang, kalau saya pakai birokrasi, mungkin besok baru dapat jawabannya. Tidak Dan ada kemudian KPK dianggap menghindar. dianggap menghindar dan isunya basi gitu ya. Juru bicara yang baik ditempatkan dalam posisi bisa berhubungan langsung. Oke. Makanya saya dalam posisi tertentu saya bisa saja WA langsung Pak Agus Raharjo pada saat itu. Oke. Pak, untuk konteks ini bahkan ketika ada tuduhan terhadap pimpinan. Kan banyak hoax juga kan Iya, yang beredar, iya. tuduhan terhadap pimpinan dan saya tidak punya informasinya, maka saya tanya langsung pada pimpinan dan pimpinan membalas secara langsung. Bahkan dalam situasi tertentu, Ya. ketika pimpinan bicara keliru, saya bicara berhadap-hadapan, mengingatkan tentu dengan bahasa yang tepat ya. Kan beda kita bicara dengan pimpinan ketika hanya berdua Oke. dengan ketika di forum Iya. besar. Gitu Iya. kan. Saya akan lebih leluasa bicara karena itu kewajiban saya. Terakhir sebelum keluar dari KPK saya bilang pada salah satu pimpinan, karena mungkin beberapa kali saya agak keras mengkritik di dalam, saya bilang ke pimpinan tersebut, sebagai kepala biro, sebagai anggota Bapak, saya punya kewajiban untuk mengingatkan kalau Bapak keliru. Justru saya punya niat tidak baik kalau saya biarkan saja Diam-diam Bapak aja. keliru. Jadi itu gak ada urusan personal sama sekali ketika kalau saya atau teman-teman mengkritik sekalipun itu atasan saya atau pimpinan saya. Beruntungnya di KPK masih ada budaya seperti itu ya. Dari semua pimpinan kan Mas Febri sampai berapa pimpinan gitu, semuanya masih ada budaya itu sampai dengan yang Beda-beda paling sih. Oh, beda-beda. Beda-beda. Tapi masih ada culture itu di lingkungan KPK. Oke. Dulu, saya sekarang nggak tahu gimana. Itu makanya Mas Febri itu akhirnya memilih untuk berhenti mundur gitu kan, bukan karena jabatannya sudah selesai kan, tapi mundur gitu. Pamit. Iya pamit. Bedanya apa ya? Apa ya bedanya? Pamit, mengambil jarak, mengambil tempat pertempuran yang baru gitu. Panjang lah penjelasannya. Kenapa sih berhenti? Kan orang kayaknya masuk ke KPK udah yang wow gitu. Ya banyak juga yang nanya bahkan bercanda gitu kan. Pada saat itu sedang dibahas anggaran untuk mobil dinas. Jadi jabatan saya waktu itu kepala biro Level humas. siapa yang dapat mobil dinas? Di draft itu pimpinan, kemudian dewan pengawas, tapi akhirnya dewan pengawas kan menolak ya. Kemudian pejabat struktural. Nah pejabat struktural ada 3 level di KPK. Setingkat eselon 1 ini sekjen atau deputi, kemudian eselon 2 itu direktur atau kepala biro, dan eselon 3. Nah sampai eselon 2 ke atas tuh dapat mobil dinas. Oke. Posisi saya sebagai kepala biro humas pada saat itu dibercandain sama teman-teman kan, gak nyesel nih keluar KPK nggak dapat mobil dinas loh 700 juta pada saat itu. Gitu. Nah saya nggak tahu sekarang turun nggak jadi atau justru naik atau ada dialihkan ke naik gaji. Masa Mas Febri pamit gara-gara itu doang? Enggak, kan? itu bercandaan teman-teman ya. Kalau saya pamit itu baik secara lisan ataupun tertulis, terus saya sampaikan bahwa karena situasi politik hukum di KPK memang sudah berubah dan saya sangat meragukan ada komitmen politik yang kuat untuk bisa menjaga dan memperkuat KPK. Karena satu pertanyaan dasar kan ketika masuk KPK. Saya masuk KPK itu tahun 2013 ketika pendidikan. Kami kan pendidikan 2 bulan. Oh, oke. Meninggalkan rumah 2 bulan dilatih pendidikan dasar begitu saya di Pusdikpasus pendidikan Kopassus di Batu Jajar 2 bulan. Oke. Saat itu saya tinggalkan istri yang sedang hamil tua. Yang Anak ketiga. Anak oke. ketiga. Anak ketiga saya lahir ketika saya sedang pendidikan 1 bulan. Wow. Banyak teman-teman yang seperti itu. Ada beberapa lah. Kenapa sampai harus meninggalkan rumah dan situasi yang sangat tidak mudah seperti itu? Karena kami pikir kami masuk KPK itu bisa berkontribusi banyak dan signifikan untuk masyarakat melalui cara pemberantasan korupsi. Oke, keluarga dikorbankan. Akhirnya ngomong sama keluarga.
situasinya seperti ini. Kita harus memilih mana yang harus dilakukan. Meskipun saya dapat izin ya untuk kemudian pulang ke Jakarta untuk menemani kelahiran putra yang ketiga itu. Tapi situasinya seperti itulah kurang lebih. Ketika di tahun 2019 dan 2020 pertanyaan awal tadi tidak terjawab lagi. Yang pertanyaannya, seberapa signifikan dengan berada di KPK, seberapa signifikan saya bisa bekerja untuk publik. Oke. Tidak terjawab lagi karena kenapa? Karena pada saat itu setelah 10 bulan ya, sekitar 10 bulan setelah revisi undang-undang KPK diketok, saya dan teman-teman sebenarnya ada beberapa teman merasakan situasi yang sudah berubah. Kami merasa bahwa dengan berada di KPK, kontribusi kami tidak bisa signifikan lagi untuk pemberantasan korupsi. Jadi untuk apa bertahan di KPK? Yang membuat merasa tertahan dalam arti untuk pemberantasan korupsi tidak akan signifikan lagi karena perubahan revisi undang-undang KPK, kemudian juga. pegawai KPK juga dijadikan ASN. Oke. Ada risiko yang sangat besar terhadap independensi KPK secara kelembagaan gitu. Pimpinan KPK yang dipilih juga lahir dari sejumlah kontroversi pada saat proses pemilihannya gitu kan. Dan setelah 10 bulan dilalui gitu kan. Jadi nggak otomatis berubah, tinggalin. Kami juga nggak mau seperti itu. Wait and see dulu gitu. Kami cari cara, saya cari cara apa yang masih bisa saya lakukan di sini. Nah, tapi pertanyaan itu akhirnya kan terjawab setelah 10 bulan. Saya rasanya akan lebih bisa berkontribusi kalau berada di luar KPK. Meskipun nggak mudah menulis surat putus cinta itu, ya. Surat desainnya surat putus cinta. Karena mengingat Mas Febri itu di situ lumayan lama ya. Berapa tuh? 7 tahun? Sebenarnya nggak begitu lama dibanding teman-teman yang lain. Saya 7 tahun kurang 1 bulan 7 tahun kurang, oke. KPK. Tapi saya mencintai dan menjaga KPK itu sebelum di KPK waktu di Indonesia ICW, Corruption Watch sekitar 7 tahun dan setelah berada di KPK. Jadi saya melihat dari dalam dan dari luar sekaligus. Oke. Ngelihat dari luar betapa lembaga ini begitu memiliki kontribusi yang besar untuk pemberantasan korupsi waktu masih di luar. Harapannya kan sangat besar ya. Ada sebuah lembaga bernama KPK. Bayangkan dulu ketika kasus pertama ditangani, orang sangat skeptis dengan penegakan hukum. Nggak mungkin lah pejabat setingkat gubernur, waktu itu masih gubernur ya, kemudian bisa ditangkap dan diproses secara hukum. Kemudian naik lagi pejabat setingkat menteri, kemudian naik lagi pejabat setingkat ketua DPR RI gitu kan. Dan orang melihat dari masyarakat tuh, wow ini lembaga gila gitu kan. Ada kemarahan gitu ya, kan masyarakat marah ya ketika ada orang korupsi, ada orang pejabat yang semena-mena begitu, mempertontonkan kekayaannya, menunjukkan gap yang sangat besar antara dia dan publik gitu, dan masyarakat kebanyakan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah nggak salah, bahkan kadang hampir jadi pahlawan gitu kan. Itu terjawab meskipun banyak juga kritik terhadap KPK. Dari dulu kan kritik juga banyak terhadap KPK, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Kritik-kritik itu kan bentuk rasa memiliki KPK juga. Nah di tahun 2020 itu ya pertanyaan itu jawabannya sudah berbeda lah, bukan tidak ada jawabannya. Jawabannya sudah berbeda. Harus. Kenapa sih nggak bergigi lagi, nggak bertaring lagi, atau taringnya copot satu atau gimana sih? Yang menurut Mas Febri, wah ini udah deh KPK. Aku keluar aja atau aku pamit aja deh gitu. Ada problem yang sangat serius di internal KPK yang tidak mungkin saya sampaikan. Dan ada problem yang jauh lebih serius di eksternal KPK dalam konteks orang-orang yang punya power secara politik yang sebenarnya tidak menginginkan keberadaan KPK yang kuat. Dan kekuasaan itu, ketidakinginan terhadap KPK yang kuat itu salah satunya diwujudkan dengan keberhasilan mereka melakukan revisi undang-undang KPK. Yang mereka bilang banyak pejabat. Itu untuk penguatan katanya begitu. Untuk penguatan, untuk pencegahan.
Coba lihat di pasal-pasal revisi itu. Bagian mana sih pencegahan yang diperkuat? Yang ada sekarang jadi nggak jelas. Revisi jabatan-jabatan baru dibuat melalui peraturan di internal KPK yang katanya peraturan internal KPK itu dibuat karena ada revisi undang-undang KPK. Oke. Tapi kan Semakin setelah banyak pejabat dan Aha. lain-lain. Mas Febri, setelah itu kan masih ada tuh penangkapan-penangkapan OTT yang lumayan besar-besar kan? Ada Bansos. dua kasus Aha. di KKP ya. Bansos dan KKP itu Bansos kan dan KKP. levelnya menteri kan gitu. Jadi gigi Betul. masih ada dong sebetulnya, taring juga masih ada. Nah itu yang kami katakan, ini kami kan masih diskusi ya, teman-teman di luar juga. Itu yang kami katakan, ini adalah kerja keras dari tim-tim penyidik KPK dan pegawai KPK yang tetap berupaya menggunakan kewenangannya semaksimal mungkin. Kita tahu tim siapa yang memimpin misalnya OTT di KKP, kemudian kasus bansos yang akhirnya mengantarkan KPK bisa memproses selevel menteri. Tapi ujian yang paling penting sebenarnya adalah setelah OTT itu, setelah penyidikan itu, bagaimana pengembangan penanganan perkaranya. Kasus bansos misalnya, ujian sesungguhnya adalah ketika KPK bisa masuk pada akar masalah di korupsi politik. Sejauh mana KPK bisa masuk dan mengejar itu. Makanya saya sering agak ini bukan sebel ya, mungkin agak gemes juga gitu dengan beberapa wacana soal hukuman mati. Iya, ada nih kita ada ininya juga, slide-nya juga untuk yang hukuman mati ya. Kenapa gemes dan kesel? Emang kan itu masyarakat emang udah kesel banget sama koruptor kan sebetulnya. Kasus bansos bisa dijatuhi hukuman mati. Ada pernyataan politik seperti itu. Tapi coba lihat pasal yang digunakan pasal apa? Pasal yang digunakan itu pasal suap. Oke. Yang tidak ada ancaman hukuman mati di sana. Pasal suap itu pasal 5 lebih rendah lagi ya. Pasal 12A atau 12B. Ini kalau Pak Agus kan juga kan? Kalau Pak Agus kan udah selesai ya. Dia nggak punya kewenangan dalam proses penanganan perkara yang sekarang. Beliau ketokohannya kan di KPK kan lumayan besar juga. Ini awalnya ini baru kan 18 Februari. Sebelumnya ada beberapa pejabat publik termasuk pimpinan KPK yang existing bicara soal dapat dituntut hukuman mati. Tapi apa yang terjadi? Pasal yang digunakan pasal suap. Pasal suap itu ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun. Apakah publik diberikan informasi yang cukup tentang hal tersebut? Jadi jangan seolah-olah kita bicara soal hukuman mati hanya untuk menunjukkan bahwa saya serius nih berantas korupsi. Kalau serius berantas korupsi, pasalnya dong ya yang harus pertama konsistensi penting. Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju soal hukuman mati ya. Pertama pasalnya harus konsisten. Yang kedua yang juga sangat penting adalah pelaku utamanya ditemukan. Jangan sampai. Untuk yang mana, kasus yang mana nih, yang bansos lah kita sedang pelaku utama. Pak Juliari bukan pelaku utama ya? Sekarang kan berkembang, ada banyak nama lagi di sana. Iya. Dan kalau kita lihat struktur anggarannya, Mensos Pak Juliari Batubara yang jadi tersangka dalam OTT kemarin itu diduga menerima fee atau menerima suap terkait dengan anggaran bansos bagian kecil sekali dari anggaran penanganan COVID-19. Iya. Baru bansos dalam skala yang lebih kecil, seingat saya 5 sampai 6 triliun. Padahal ada alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Apakah di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, bahkan beberapa waktu belakangan ini alokasi bansos untuk disabilitas. Dan juga ada unsur katakanlah pengurus partai politik yang akhirnya mengembalikan uang. Mungkin saya nggak tahu apakah karena sudah ketahuan kemudian mengembalikan uang ke KPK yang pernah diterima sebelumnya. Ini kan nggak bisa dilihat sebagai serpihan dari kasus yang sudah diproses. Karena kasus yang sudah diproses ini
masih sangat kecil kalau dibanding dengan alokasi anggaran untuk bantuan sosial yang jauh lebih besar. Jadi Apalagi kalau kita lihat dari secara teoritis dalam mm, kerangka berpikir korupsi politik mhm. yang lebih sistematis. Korupsi politik ya kan, di KPK juga sebelumnya juga sering kali ya ada OTT tokoh-tokoh politik gitu kan, atau kalau enggak dari DPR yang pasti urusannya sama politik, itu udah pasti nggak sendirian gitu Mas Febri? Pasti tidak sendirian, Oke. karena ada beberapa kebijakan yang harus diambil bersama. Dan untuk kalau kebijakan itu benar ya gampang-gampang saja Mhm, mungkin ya, mhm, kalau sama-sama punya itikat baik. mhm. Yang jadi masalah kan kalau kebijakannya itu punya kecenderungan menguntungkan pihak tertentu saja, maka perlu dalam tanda kutip biaya atau pelicin untuk mengurus kebijakan itu. Itu Oke, yang seringkali kemudian jadi suap oke. ke berbagai pihak, beberapa pihak baik di DPR Ah hah, RI itu sendiri, mhm. kalau dalam karakteristik kasus yang umum ya, yang perlu persetujuan atau sikapnya untuk meloloskan anggaran Mmm. atau untuk hal-hal yang Itu lain. kalau kalau nggak cuman dia aja misalnya ya tadi kan ada banyak kaitannya dengan yang lain, bakal penuh dong ya, yang bakal banyak banget yang harus ditangkap oleh KPK. Dan seringkali ada omongan kayak gini Mas Febri, ini untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar gitu kan. Jadi ya sudahlah sampai di sini saja, pengusutan kasusnya. Ada kan suara-suara kayak begitu? Eh, Ya seolah-olah kepentingan yang lebih besar itu sama artinya dengan kepentingan pejabat yang lebih besar. Padahal kepentingan yang lebih besar kan kepentingan masyarakat kan, Seharusnya begitu. yang Tapi kan punya. khawatirnya Indonesia jadi gonjang-ganjing, katanya jadi wah, sorotan luar Ya memang kalau negeri. cara berpikirnya seperti itu lebih baik tidak ada KPK. Mhm. Karena KPK itu dianggap mengganggu kepentingan besar tadi. Kepentingan besar yang bersekongkol mengambil uang rakyat atau hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Kalau logika berpikirnya kepentingan besar inilah yang harus dilindungi. Gak perlu Mmm, ada KPK. Buat apa ada KPK? Karena KPK mengganggu kepentingan besar para koruptor ini. Karena KPK ada juga yang bilang dulu mhm. menteri KPK mengganggu investasi gitu kan. Karena Iya, KPK mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup investor. dan interaksi atau transaksi yang terjadi selama ini. Heeh. Sehingga kalau cara berpikirnya seperti itu sekalian aja bubarin KPK. Tapi Kayak kan kita nggak berada dalam posisi itu, kita mhm, butuh KPK untuk menjaga agar hak masyarakat itu tidak dicuri atau mmm, dirampok oleh para koruptor ini melalui kebijakan-kebijakannya. oke. Mas, sebetulnya kalau ngelihat kayak gitu ya, ini kan, Mas Febri kan di KPK itu sempat ada, berapa pimpinan? 3 ya kurang lebih? Zamannya Tiga, Pak Pak Agus Raharjo, zamannya Pak Abraham Samad, Pak Agus oh iya, Raharjo, kemudian Pak Firly. 3 dan Tiga sebelumnya setengah ada Pak Taufik Rahman Ruki sebagai sempat PLT. sempat. Terus sebelumnya ada Pak Antasari Azhar, ya kan? Ya betul. Nah, dari semua itu, Mas Febri merasa yang sangat on the track KPK di zaman siapa? Mereka punya ciri khas masing-masing sih ya. Mmm, Kalau Pak Abraham Samad karena saya interaksi saat beliau jadi pimpinan KPK itu relatif pendek ya. Yang muncul di internal ataupun di eksternal adalah misalnya sisi keberanian dari Pak Abraham Samad dan berani mengambil risiko dan lain-lain. Meskipun akhirnya ketika berhadapan dengan musuh yang sangat besar begitu ya, akhirnya terkriminalisasi juga pada saat itu gitu kan. Pak Bambang Wijayanto punya karakteristik tersendiri. Pak Agus Raharjo dia lebih apa? Mungkin karena lebih tua begitu ya. Jadi dia mempertimbangkan beberapa aspek gitu. mhm, Saya pernah setuju dan pernah tidak setuju juga mhm, dengan kebijakan Pak Agus Raharjo. Yang pernah saya sampaikan di dalam forum ataupun secara personal mhm, hanya berdua gitu kan. Demikian juga dengan Pak Firly Bahuri misalnya. Punya karakteristik yang tersendiri. mhm, Kalau Pak mhm, Firly sebagai pimpinan berarti saya relatif hanya 1 tahun ya mmm, pada saat itu. Di tahun pertama sekitar beberapa bulan setelah Pak Firly dan 4 pimpinan lain dipilih, oke, saya menyelesaikan tugas sebagai juru bicara mhm, KPK, mhm. kemudian sebagai kepala biro humas full 1 tahun. Ini ada, survei dari, indikator atau dari mana gitu nanti kita Mhm, lihat deh mhm. surveinya. KPK itu sekarang tahun 2021, nah ini nih, dari indikator betul, trust terhadap institusi ini. KPK itu di bawahnya presiden, di bawahnya gubernur, di bawahnya TNI. Pernah paling atas kan?
Pernah paling dipercaya. Paling dipercaya kan. Nah sekarang apa yang terjadi sebetulnya nih Mas Febri tahun 2021 ini di Jadi, bawah gubernur loh. kita sempat diskusi soal kalau di bawah gubernur mungkin enggak ya. Karena yang biru Yang merah, itu kan September 2020, yang baru itu kan yang paling Oh, oke. merah itu ya. Mhm, Tapi mhm. di bawah Di bawah TNI, presiden. di bawah presiden, Ah, dan saya kira mungkin di bawah polisi ya. Karena di sana kelihatan polisi yang merahnya ya. 85,6, Betul. KPK 81,3. Oke. Jadi di bawah Nah, polisi. itu apa Jadi yang posisi terjadi? nomor 4. Apa yang terjadi Mas? Ada penurunan lumayan signifikan nggak? Ya. Ya kan? Tidak hanya survei indikator. Ada beberapa survei lain yang juga menunjukkan hal yang sama. Aha. Survei di Indonesia ya, beberapa lembaga di Indonesia. Dan dunia internasional juga melihat kurang lebih seperti itu. Apa Terakhir Transparansi Internasional di Global Corruption Barometer itu membandingkan di 14 negara di Asia. Jadi posisi KPK ya di tengah lah kurang lebih. Padahal dulu itu jadi rujukan. Iya. Karena ada kepercayaan yang sangat turun terhadap KPK dalam rentang waktu pasca revisi undang-undang KPK. Yang waktu berkilau banget tahun berapa? Yang paling atas, paling dipercaya? Seingat saya tahun 2018 2019 Oke. 2018 2019 ya. Aha. Tapi beda-beda memang variatif di berbagai survei. Kalau di Kompas beda lagi kan. Di Kompas itu turun drastis sampai 60. Mau lihat nggak dibandingkan sama negara lain? Ada negara lain juga, Ethiopia ya kalau nggak salah. Ada ininya nih. Ethiopia, Timor Leste. Nah, indeks persepsi korupsi. Republik Indonesia 2020. Nah, kalau ini tanggung jawab semua sebenarnya. Bukan ya. hanya tanggung jawab KPK. Ya. Tapi ada satu kritik yang paling mendasar kalau kita bicara soal corruption perception index ini. Ini kan dirilis oleh Transparansi Internasional. Secara global begitulah dibaca. Kita mundur sebenarnya 3 tahun. Indeks kita di tahun 2020 itu mundur ke belakang 3 tahun atau turun. Hampir nggak pernah seingat saya Indonesia turun sedemikian signifikan. Itu artinya apa? Para responden dan dunia internasional melihat Indonesia tidak serius untuk memberantas korupsi. Itu kan dilihat dari 9 survei. Jadi bukan hanya survei tunggal itu. Jadi indeks itu dihasilkan dari 9 survei. Dan kesimpulannya ya Indonesia nggak serius memberantas korupsi, dan kepercayaan responden atau kepercayaan masyarakat atau kepercayaan dunia internasional turun terhadap Indonesia. Kenapa ya? Apa karena OTT berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan sebelumnya kayak yang wah DPR kena, terus kemudian dari tokoh politik partai mana kena gitu. Ada pimpinan daerah juga kena gitu. Kayaknya sering banget OTT. Apa karena itu? Kalau kepercayaan terhadap KPK ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena KPK tidak terlihat lebih serius untuk melakukan operasi tangkap tangan atau penangkapan orang-orang penting. Kasus yang ditangani mungkin levelnya kecil gitu, atau juga strategi komunikasinya mungkin tidak maksimal lagi, dan ada keraguan terhadap kepemimpinan gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau corruption perception index yang saya sebut 9 tadi. Jadi posisi yang terendah dari survei-survei itu adalah korupsi di sektor politik. Orang-orang masih melihat bahwa korupsi di sektor politik punya persoalan yang sangat serius di Indonesia, dan ya KPK-nya sendiri udah gamang kan masuk ke korupsi di sektor politik ini. Syukur-syukur ini ada bansos, yang kasus korupsi bansos yang karena timnya juga luar biasa kan, dan itu proses yang sangat pelik sebenarnya terjadi di dalam. Dan sekarang sudah ada laporan ke Dewan Pengawas, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan korupsi bansos ini gitu kan. Jadi ini sedikit banyak berpengaruh kemudian terhadap cara berpikir orang melihat keseriusan terhadap pemberantasan korupsi. Termasuk juga korupsi di sektor yang terkait dengan investasi dan perekonomian. Ada pejabat dulu yang bilang bahwa ya investasi akan banyak, investasi akan lancar kalau pemberantasan korupsi kita tidak terlalu giat-giat banget gitu ya. Ada yang bilang seperti itu gitu kan. Aku ingat. Padahal di dunia internasional sudah ada kesadaran bersama penegakan hukum yang konsisten dan pemberantasan korupsi itu bagi mereka adalah modal penting kepercayaan
dan juga keyakinan mereka ketika masukin investasi ke Iya. Indonesia, Iya. masukin uang ke Indonesia, itu nggak hilang karena dicuri oleh para politisi atau para kepala daerah atau para pelaku korupsi yang ada di Indonesia. Karena ada kepastian hukum tadi. Nah, kalau pagar-pagar ini atau para penjaga ini tidak diperkuat, siapa yang mau investasi hanya untuk kehilangan uang? Oke. Kecuali investor yang memang istilahnya udah jorok begitu, nggak peduli dengan konsep clean governance dan sejenisnya untuk investasi. Gitu. Nyesel nggak keluar dari KPK? Dor. Itu pertanyaan yang berat ya sebenarnya. Iya, pengen tahu aja gitu kan. Tapi Karena itu leadernya pemberantasan korupsi gitu kan sebetulnya. dari Nyesel diskusi terakhir saya kira itu pilihan yang sudah diambil ya. Saya dengan sadar sudah memilih, meskipun kalau dibilang dalam tanda kutip masih cinta nggak sih sama KPK? Iya. Masih gitu kan. Masih Dan harus dijaga. Karena itu harus dijaga. masih ada tapi. Karena itu harus dijaga. Jadi bukan masih tapi harus dijaga, tapi masih dan karena itu harus dijaga. Ini agak menghindari kata tapi ya. Iya. Pasti ada tapi sebetulnya. Masih tapi gitu. Tapinya lebih pada ada ketidakpercayaan yang cukup tinggi terhadap KPK saat ini. Okay. Dan dari kami setelah CPI, Global Corruption Barometer dan lain-lain, kami kemudian membuat satu rumusan bersama bahwa ke depan pemberantasan korupsi itu tidak boleh hanya bergantung pada institusi negara saja. Okay. Nggak boleh, karena pemberantasan korupsi harus dikembalikan pada pemilik yang sebenarnya. Iya. Pemilik yang sebenarnya itu masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat sebagai korban dari korupsi. Jadi ini harus berjalan beriringan sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang memperjuangkan pemberantasan korupsi itu, mengorganisir para korban dari korupsi. Okay. Itu adalah hal penting yang perlu dilakukan ke Mas depan. Febri, itu kan kalau cinta sama lembaga atau cinta sama seseorang deh, tapi nggak bisa jalan bareng, nggak bisa membina hubungan lebih lanjut dengan jalan bareng gitu. Akhirnya berhenti atau putus, itu kan nangisnya lumayan lama ya. Mas Febri patah hatinya berapa lama? Saya nggak patah hati secara langsung sih, tapi mungkin sembuhnya lama banget. Oh gitu. Oh oke. Udah sembuh belum sekarang? Ini baru 3 bulan kan, terlalu sebentar. Belum sembuh ya? Makanya KPK harus dijaga. Dan kadang-kadang saya ketika di luar saya lebih leluasa untuk bicara, mulai dari nge-tweet, jawab teman-teman wartawan begitu tentang kondisi KPK sekarang. Kemarin waktu ada salah satu pimpinan tiba-tiba nyapa di Twitter begitu ya, membalas tweet saya beberapa bulan yang lalu, salah satu pimpinannya. Kemudian saya tanya, Pak, apa benar kabarnya pimpinan KPK sedang proses kenaikan gaji pimpinan KPK yang cukup signifikan itu sedang berproses saat ini. Karena bagi saya itu harus transparan, bukan soal boleh atau tidak boleh naik gaji, tetapi apakah etis dan cukup memenuhi rasa keadilan kalau kenaikan gaji tersebut dilakukan di tengah pandemi. Nah, itu satu hal. Dan belum lagi kita bicara jangan sampai kenaikan gaji, fasilitas, karena ada kemarin tentang mobil dinas pimpinan, rumah dinas dan lain-lain. Jangan sampai hal-hal seperti itu justru menjadi beban lagi bagi masyarakat yang sudah punya banyak beban sebenarnya dalam kondisi seperti hari ini. Dan itu harus dijelaskan pada publik. Itu tanggung jawab dari pimpinan KPK untuk menjelaskan pada publik. Kalau dulu saya mungkin nggak akan bicara keras di media sosial tentang hal itu karena saya bisa menyampaikan langsung. Soal disetujui atau tidak itu lain hal gitu kan. Tapi kalau sekarang posisi publik kita membuat kita harus bersuara sekuat-kuatnya tapi benar. Nah, Mas Febri ini kan kalau misalnya bicara ini kan terkonsep banget gitu ya urutannya gitu. Sebagai jubir KPK kan ujung tombak gitu.
Pernah nggak sih ada orang yang nggak suka, misalnya orang yang ya baru diumumin sama Mas Febri misalnya, atau orang kiri kanannya gitu loh, nyampaikan ancaman atau apa gitu Mas? Ancaman terberat ya kalau pulang itu pintu pagar nggak dibukain gitu ya. Oleh keluarga. Itu kalau apa? Pernah emang? Nggak kalau kuncinya ketinggalan gitu ya. Kan dulu waktu jadi juru bicara paling cepat saya pulang itu sampai rumah jam 11 mungkin ya. Itu paling cepat. Ya paling cepat jam 11. Dominan saya baru sampai rumah itu sekitar jam setengah 1 atau lebih ya, bahkan Atau pada saat lebih itu. lebih jam setengah 3 misalnya atau jam 4? Pernah kalau ada Oh, iya? OTT, Oke. kalau ada apalagi OTT kan cukup sering ya 2017 2018 lah. Kalau ada OTT kami merasa punya kewajiban untuk menjelaskan ke publik. Tetapi tidak bisa menjelaskan ketika proses baru dimulai. Iya. Karena ada risiko kan. Makanya kadang-kadang saya pastikan dulu ke tim di lapangan, ini tim sudah aman atau belum. Dan wartawan kan nunggu di bawah. Jadi sekalipun jam 12 malam atau lebih, update ke masyarakat itu harus disampaikan melalui teman-teman media tentu saja ya. Karena masyarakat kan punya hak untuk tahu bahwa KPK yang menggunakan uang mereka, yang biayai KPK itu kan APBN yang dari uang masyarakat kan. Iya. Mereka punya hak untuk mendapatkan informasi apa sih yang dikerjakan oleh KPK itu. Bahkan dulu Mbak Indi, di gaji kami itu, di slip gaji kami itu ditulis. Jadi tiap bulan kami dapat slip gaji itu, udah transfer ya, tapi masih dapat slip gaji di Bukti sana. gitu. Ditulis di sana penghasilanku berasal dari uang rakyat. Wow. Itu diberikan untuk setiap pegawai agar para pegawai ini ingat, Anda jadi pegawai di KPK itu bukan hanya terima gaji bulanan saja, tapi ini uang rakyat yang Anda yang Anda dibiayai oleh rakyat dan akhirnya harus bekerja semaksimal mungkin kan. Untuk rakyat. Ya untuk kepentingan publik ya, Iya. untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh ya. Sekarang masih nggak ada tulisan itu? Kayaknya enggak Wah, lagi. serius? Zaman Mas Febri kemarin 10 bulan terakhir itu masih ada? Itu sudah karena sudah nggak ada lagi yang manual mungkin ya. Tapi mestinya itu penting untuk diingat terus, disampaikan melalui saluran-saluran Berarti komunikasi sempat yang berhenti ada. Mas Febri di situ udah nggak ada slip gaji Ya yang ada tulisannya itu? sempat berhenti, Oh, oke. tapi itu masih disimpan tuh sama teman-teman yang pernah menerima itu, karena memang tanggung jawab moralnya, meskipun secara fisik ya bagi sebagian orang ya apa sih artinya ini, yang penting kan saya menyimpannya di dalam hati dan melakukannya begitu ya. Tapi kadang itu penting hal-hal seperti itu untuk mengingatkan, diingatkan lagi gitu terutama bagi unsur pimpinan. Oke. Kenapa pimpinan yang paling penting? Karena pertama, selain pimpinan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar mengelola anggaran yang ratusan miliar, meskipun anggarannya lebih kecil ya dibanding Polri, dibanding Kejaksaan, atau dibanding instansi lain mungkin masih lebih kecil, tetapi tetap saja cukup besar anggaran itu untuk penanganan perkara misalnya, dan penghasilan juga didapatkan, fasilitas yang lain juga didapatkan. Akuntabilitas pada publik inilah yang sangat penting. Dan salah satunya kan dengan cara memberikan informasi secara cukup dan kredibel. Jadi nggak boleh juga udahlah menggunakan uang rakyat, kemudian di luar sudah heboh luar biasa, tapi nggak ada konfirmasi. Kan yang kelihatan oleh masyarakat itu biasanya nih kalau ada OTT sampai tengah malam, wartawan itu kan di tangga, di taman, di mana aja sampai tengah malam kan mereka udah siapin tripod gitu kan. Ingat banget di KPK itu kayak gitu. Dan kemudian ditunggulah seorang Febri Diansyah untuk bicara gitu kan, tengah malam jam berapapun ditungguin sama teman-teman. Nah kayak gitu-gitu kan Mas Febri di ujung tombak, masa sih nggak ada SMS yang Febri apa gitu, maksudnya kayak semacam tekanan dari luar atau dari pihak-pihak yang nggak suka sama kerjaannya ya. Saya diajarin, ada seorang teman yang ngajarin untuk meminimalisir adanya teror seperti itu ya, yang melalui telepon segala macam itu. Makanya saya hanya mengangkat telepon nomor yang saya simpan. Okay. Jadi tidak tiba-tiba ada nomor baru kemudian teleponnya saya angkat. Tapi ada nomor-nomor baru yang masuk baru saat banyak. telepon. Itu banyak sekali. WA.
Kalau WA agak berbeda. Kalau WA telepon, nomor yang tidak saya kenal, saya tidak jawab memang pada saat Oke. itu. Tapi saya berupaya semaksimal mungkin untuk menyimpan semua nomor wartawan yang ada di KPK Mhm. atau yang pernah wawancara terkait dengan isu anti Mhm, korupsi. mhm. Misalnya ketika mereka WA teks, maka saya respon. Oke. Meskipun kadang ada delay waktu ya, itu pasti karena ada informasi yang harus dicek Itu kan dari dan wartawan. lain-lain. Kalau dari orang-orang yang tidak dikenal ada SMS atau teks atau telepon ada? Mereka relatif tidak berani dengan teks karena Bukti kalau ya? teks ada bukti. Oke. Biasanya mereka menggunakan voice kan, Mhm. sehingga ya nggak mungkin juga kan ada orang nelfon kemudian kita siap-siap untuk ngerekam kan nggak mungkin juga. Dan kalau teks kalaupun kebaca ya sudah diabaikan saja gitu kan. Oke. Sebelum ada ancaman yang sangat serius. Nah kalau mulai ada ancaman yang cukup serius, kami punya akses, punya tools lah ya, melaporkan ke internal agar di-assess atau dinilai tingkat risikonya sebesar apa. Mhm. Kalau memang tingkat risikonya sangat besar, udah sampai ke rumah begitu ya, maka bisa dilakukan pemasangan CCTV di sana atau pengiriman petugas dan lain-lain. Paling berat yang pernah diterima Mas Febri seperti? Saya nggak terlalu mikirin soal itu sih dulu. Jadi paling ada orang-orang yang orang-orang nggak dikenal di depan rumah begitu ya. Pedagang baksonya jadi lebih banyak begitu. Serius? Pernah kayak gitu? Ada beberapa orang yang nggak pernah ke sana ke rumah, kemudian nanya-nanya di warung di dekat rumah. Oke. Nanya, bener nggak di sini ada rumah jubir KPK atau ya begitulah mereka cara bertanya mereka. Mereka kan mau cari informasi. Dan alhamdulillahnya orang-orang atau ibu-ibu atau bapak-bapak warung di sekitar rumah itu selalu bilang nggak kenal gitu kan. Jadi itu bentuk proteksi sebenarnya Oke. dari masyarakat kan. Yang padahal sebetulnya nggak mungkin nggak kenal ya? Ya mereka tahu kalau dijawab justru lebih berbahaya kan, membahayakan warga mereka sendiri gitu kan. Dan alhamdulillahnya mereka tahu mungkin karena saya pulang larut malam ya jam 1-an gitu ya. Maka ya mereka pikir ini pekerjaannya berisiko apalagi di KPK gitu kan. Tapi ya setelah itu nggak ada lagi. Jadi mungkin hanya dalam situasi-situasi tertentu. Saya report ke kantor. Pada saat itu sempat ada tawaran perlu nggak dipasang CCTV di rumah. Saya bilang nggak usah karena saya sering pakai celana pendek di depan rumah gitu. Jadi akhirnya nggak pakai pasang CCTV pada saat itu. Oke. Tapi mitigasi dilakukan gitu. Jadi kayak ingat di film-film apa ya, film-film Hollywood gitu, tiba-tiba ada yang ngawasin, tiba-tiba ada yang nyapu-nyapu, tiba-tiba ada yang emang kayak gitu ya berarti ya? Banyak cara sih, Banyak cara, oke. tapi kalau saya yang ngerasa tidak begitu inilah tekanan-tekanan atau teror seperti itu tidak begitu banyak. Karena juru bicara kan tidak berkaitan langsung dengan Itu untuk perkara diri ya. Mas Febri, tapi untuk keluarga kan mungkin Mas Febri agak deg-degan, aduh takut keluarga saya diapa-apain, anak saya diapain Nah itu gitu yang kan. saya pastikan kalau pergi ke sekolah begitu kan, ke sekolah dan pulang sekolah, memaksimalkan dan memastikan bahwa mereka sudah sampai di rumah begitu kan. Oke. Kadang-kadang tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, kadang-kadang ya kalau situasi udah normal ya kadang lupa juga. Gitu. Sekarang masih kayak gitu nggak? Sekarang kan di rumah semua karena pandemi Oh kan. iya. Sekolahnya udah di depan laptop kan. Iya. Tapi kalau gitu mendingan kalau boleh milih ya, Mas Febri mendingan zamannya di KPK atau mendingan jadi lawyer seperti sekarang? Mendingan zaman di KPK pada saat KPK masih bisa diharapkan. Oke. Kepanjangan ya. Iya. Tapi Oke. kalau Tapi ini ketika di zaman KPK sudah tidak bisa diharapkan dibandingkan dengan lawyer, mendingan yang lawyer. mendingan di luar KPK Oke. tetap bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Karena begini, poin utamanya sebenarnya bukan KPK, tapi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu perlu dilakukan oleh banyak pihak. KPK salah satunya saja. Ketika KPK sangat diharapkan dan sangat berkinerja, mungkin peran yang lain terlihat lebih kecil. Nggak apa-apa. Yang penting pemberantasan korupsi jalan kan begitu. Tapi ketika peran KPK dikecilkan,
dan tidak boleh bekerja secara maksimal misalnya oleh berbagai kekuatan gitu kan, maka peran dari aspek-aspek lain, unsur masyarakat, unsur profesi itu perlu menjadi lebih signifikan. Mas Febri kan sekarang di luar nih, istilahnya kan yang diperjuangkan adalah pemberantasan korupsi gitu. Cukup bergigi nggak sih Mas Febri di luar sekarang? Berasa lebih kuat giginya atau berkurang? Kondisi sekarang masyarakat sipil sebenarnya menghadapi cukup banyak tantangan lah ya. Kalau saya bilang ancaman mungkin agak ada yang memperdebatkan okay. gitu, tantangan gitu ya. Tantangan secara hukum, tantangan secara isu, politik, baru mulai mengkritik udah diserbu misalnya isu dan lain-lain gitu kan. Itu jauh lebih besar sekarang. Tetapi memperkuat gerakan masyarakat sipil itu menjadi jauh lebih penting saat ini untuk tetap menjaga denyutnya. Kita nggak tahu situasi politik yang terbilang mungkin tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa situasi politik kita resisten dan alergi dengan pemberantasan korupsi. Itu akan berlaku sampai kapan misalnya. Tapi denyut ini harus tetap dijaga. Biar orang-orang yang punya jabatan juga nggak seenaknya melakukan sesuatu yang melanggar hak masyarakat atau korupsi atau yang lain-lain. Meskipun kalau lapor ke KPK atau lapor ke penegak hukum lain, masyarakat mungkin akan ragu apa iya ditangani atau tidak. Tapi lakukan saja. Makanya kalau di kantor hukum yang kami bikin ini saya sama Donald Faris. Namanya Visi Integritas Law Office gitu kan. Jadi komitmen utamanya adalah untuk advokasi ya. Advokasi korban korupsi. Yang kedua perlindungan konsumen begitu ya. Nah, kenapa korban korupsi? Karena ini adalah pihak yang paling terabaikan mungkin ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi. Sebutlah kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani. Misalnya oleh KPK IKTP. Atau korupsi suap bansos lah misalnya yang sekarang. Di mana posisi masyarakat sebagai korban yang diadvokasi di sana? Di IKTP di mana posisi masyarakat sebagai korban yang diadvokasi di sana? Padahal sebenarnya ada mekanisme yang harus dikembangkan. Saya dengar KPK sekarang dengan berbagai lembaga sedang mengembangkan itu ya, mengidentifikasi kembali kekuatan hukum dan kebijakan yang yang mengadvokasi korban korupsi ini. Karena sebenarnya lemah, aturan hukum yang ada itu lemah untuk bisa membela para korban korupsi ini. Makanya kami mencoba fokus di sini untuk advokasinya. Tapi ini kan baru 3 bulan, 4 bulan mungkin ya. Udah banyak menangani kasus tapi Mas? Kalau untuk untuk advokasi ada beberapa yang kami dampingi, baik secara pro bono ataupun pendampingan yang belum masuk ke proses litigasi secara teknis hukum, selain yang kasus-kasus profesional yang lain gitu. Mas ini kan sudah ditawarin nanganin kasus korupsi juga. Iya makanya. Tapi saya nggak mau. Oh nggak mau, kenapa? Ada tiga pihak lah yang sudah datang ya untuk minta mau nggak Mas Febri jadi pengacara kami dalam kasus korupsi gitu. Dan nilainya cukup signifikan nggak ya. Mau kenapa? Karena itu komitmen kami. Kami sejak awal ketika mendirikan kantor ini kami bilang bahwa kami tidak akan menangani tersangka atau terdakwa kasus korupsi kecuali yang betul-betul ada misalnya rekayasa hukum gitu kan. Itu pun bukan kami yang memutuskan. Yang memutuskan nanti ada board of advisor yang kecenderungannya juga sejauh ini ya enggak ditangani kasus korupsi. Yang paling berat yang pernah ditangani kasus apa Mas? Macam-macam sih, semua kasus itu harus dilihat sebagai sesuatu yang berat. Yang paling yang menurut Mas Febri, aduh ini berat, entah berat karena politiknya atau entah berat karena apanya gitu. Tapi ada satu kasus yang genting sebenarnya. Entah ini berat atau tidak ya, tapi genting. Kami menangani sebuah kasus seorang ibu yang punya usaha catering. Warga masyarakat, seorang ibu yang punya usaha catering yang rumahnya mau diambil. Besok proses lelangnya kami baru mulai dikasih tahunya sekitar 2-3 hari sebelumnya, dan kami baru mulai jalan itu H-1 gitu kan. Rumahnya mau diambil, rumahnya nilainya sudah
lebih dari sekitar 1 miliar lah ya, karena sudah lama tinggal di sana gitu kan. Tetapi gara-gara sisa utang sekitar 50 sampai 70 juta, rumahnya mau diambil. Oke. Kami duga ada masalah dari pihak bank dan pihak ketiga yang menjadi cesor pada saat itu yang mengarah, kan ada misalnya masyarakat pinjam uang nggak bisa bayar, Iya. padahal ibu ini nggak bisa bayar karena COVID, jadi usaha cateringnya nggak Nggak jalan jalan. begitu kan. Dia nggak bisa bayar dan dia minta keringanan, itu Iya. nggak dikabulkan. Kemudian tiba-tiba utangnya ini sudah dialihkan saja pada pihak lain. Oke. Dan pihak lain ini sudah mau lelang. Nah di Dan saat itu H-1. H-1 akhirnya kami Gila. lakukan terobosan hukum dan advokasi begitu ya. Kami jelaskan ini masalah serius ini, karena sebenarnya pihak ketiga yang cesornya itu mungkin banyak kejadian di perbankan yang lain itu alamatnya nggak jelas, nomor teleponnya nggak bisa dihubungi, tapi tiba-tiba dia bisa melelang rumah yang nggak sebanding dengan utang yang Iya. tersisa itu, dan bukan karena nggak mau bayar utang, tapi karena kondisi COVID kemudian nggak bisa bayar. Oke. Nah ini yang kami menyebutnya apa ya, mission impossible ya, bisa nggak sih gitu kan? Terus selesai. Akhirnya selesai. Happy ending. Rumah itu sudah kembali lagi ke ibu tersebut dan dia membayar sisa utangnya. Dan sekarang kami sedang komunikasi dengan unsur pimpinan dari bank tersebut agar melakukan perbaikan. Nah ini yang kami sebut konsep strategic litigation, tidak hanya penanganan perkara saja. Oke. Penanganan perkara mungkin sudah selesai. Ini kasusnya pro bono ya. Jadi kami dampingi secara free. Penanganan perkara sudah selesai, klien sudah selamat lah, ibu-ibu ini sudah selamat. Tapi mungkin saja ibu ini adalah 1 dari 10, 1 dari 100 atau 1 Iya. dari 1000, kita nggak tahu. Karena itu sistemnya harus dikoreksi. Oke. Jangan sampai bank, apalagi bank BUMN, kerjasama dengan pihak ketiga yang identitasnya nggak jelas, tidak punya itikat baik, misalnya seperti itu. Karena ini soal kredibilitas perbankan kita juga. Oke. Dan inilah yang kami sebut dengan konsep perlindungan konsumen, kalau ini di sektor perbankan misalnya. Mas Febri sudah di luar dan tadi tetap mau konsisten untuk pemberantasan korupsi gitu ya. Sebetulnya sih masih banyak, tetapi kita udah 1 jam ini udah habis. Dan biasanya 1 jam selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Iya. Atau mau dibalik lagi? Mas Febri terima kasih ya. Terima kasih Mbak Sudah ngobrol, Indi. mudah-mudahan nanti kita punya waktu lagi di lain waktu. Terima Diskusi kasih, yang tetap sehat. sangat menarik. Oke, tetap sehat Mas. Amin.